Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Imam Turmidi SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Islam Bustanul Ulum Pakusari Jember, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011121118. Baik, pada hari ini tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan tema berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menggunakan pendekatan deep learning dan terintegrasi dengan model inquiry based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya? Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin melihat kesiapan seluruh siswa ini, baik dari Alfian, tempat duduk. Coba anak-anak berdiri dulu, anak-anak. Cek. Pastikan tapi semuanya. Ya, atur tempat duduk senyaman mungkin. Ya, sudah enak, coba silakan duduk. Nah, sebelum Bapak absen, anak-anak, angka baiknya kita berdoa dulu. Jadi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak absen ya. Ya. Apa hikmatul mu'arafah? Hadir. Aida Diva, Hadir. Amelia, Hadir. Cindy, Hadir. Dasela, Hadir. Ina Mailatul, Hadir. Vika Damayanti. Hadir. Oke, sudah absen semua. Nah, anak perhatikan. Sebelum Bapak lanjut ya, di sini Bapak ingin menampilkan gambar yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Coba simak baik-baik dulu ke depan ya. Nah, perhatikan dulu. Coba kita fokus ke depan, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ya, Dea. Coba Dea, apa yang dia lihat di gambar depan itu? Kayak lagi bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih lingkungan ya. Oke, bagus sekali, ini sudah jelas ya. Kayak lagi bersih-bersih atau betul no? Lagi Diva. Apa yang Diva lihat selain bersih-bersih? Pergi masjid. Pergi masjid. Ya. Untuk beribadah. Apakah anak-anak saya tanya, ini suatu perbuatan baik atau buruk? Baik. Intinya dari semua ini gambaran perbuatan kebaikan. Nah, oke, Bapak lanjut ya. Ya. Nah, setelah kita lihat gambar tadi, coba perhatikan ya. Saya tanya, coba kita bertanya ke diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan perbuatan baik atau hal positif pada hari ini? Sudah. Coba saya tanya, Diva, tuh sebelum masuk ke kelas tadi ngapain aja? Sebelum masuk ke kelas nih? Mengaji ya sih ya. Nah, itu kebetulan sekali juga. Di sini kan rutinitas pagi ya, sebelum KBM melaksanakan kegiatan ngaji bersama. Apa itu? Itu tentu perbuatan yang sangat baik. Saya rasa semuanya tadi ikut mengaji ya. Ya.
Kamu yang piket itu bersih semua di sini. Bersih juga masuk perbuatan baik. Ya. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nih, perhatikan. Pertama, setelah kita melihat berbagai contoh perilaku ya dalam kehidupan sehari, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan pertanyaan tentang makna ayat dan hadis, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, anak fokus di depan lagi, Bapak lanjut. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti anak-anak, kita lihat bersama-sama di sini kontrak belajar kita pada hari ini. Pertama, siswa wajib mengangkat tangan. Pada saat apa, Pak? Ketika ingin berbicara, bertanya ataupun menjawab, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan santun dan tertib. Yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Ya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Coba perhatikan. Nah, ya, tuh apa yang kalian lihat di gambar depan itu? Sekolah, kemudian apa? Nah, di sini kita akan mengamati berbagai contoh perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah atau di media sosial yang mencerminkan perbuatan baik atau persaingan dalam hal positif. Nah, kita perhatikan sekali lagi. Jadi kita mengamati. Coba sebelum Bapak lanjut, kita mengamati dulu apa saja perilaku kebaikan yang ada di lingkungan sekolah. Kayak tadi bersih itu termasuk atau tidak. Kemudian yang ada di media sosial juga. Nah, itu ya. Dan mulai kita amati dulu anak-anak. Oke, sudah ya. Bapak lanjut ya. Selanjutnya di sini. Nah, nanti anak-anak di sini ada tugas ya. Jadi ini tugas kelompok dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah terbentuk ya. Kelompoknya bagus sekali. Nih, perhatikan baik-baik. Yang satu ini nomor 1, tulislah minimal 3 contoh yang sudah kita amati. Tadi kita mengamati tadi. Bahkan sebelum kita memulai pelajaran, ya, kita tadi kan sudah melakukan kebaikan. Kalau kita amati dan sekarang banyak sekali perbuatan kebaikan. Nanti setelah itu ini tulislah minimal 3 contoh perilaku yang sudah kita amati sebelumnya. Kemudian yang kedua, buatlah minimal 2 pertanyaan terkait makna dan kandungan Al-Quran atau hadis tentang lomba-lomba dalam kebaikan. Jadi biar kita tahu ya, biar kita mengetahui secara perlahan dan juga secara mendalam. Nah, kita nanti akan merumuskan pertanyaan juga. Berupa pertanyaan selain membuat 3 contoh tadi. Nah, baik. Di sini Bapak ingin memberikan kepada kalian lembar kerja ya. Ini kelompok. Sambil lalu Bapak bagikan kalian siapkan peralatan tulis, pulpen siapkan ya. Ya. Silakan. Nah, sudah dapat semuanya ya? Jadi kalian fokus lihat lembar kerja masing-masing itu lihat kelompok. Ya, jadi sekarang ya waktunya untuk sesi diskusi. Jadi kita mulai diskusi ya dengan satu sama lain. Ini kan kelompok 1 ya, di kelompok 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kelompok 8 ya? Ya. Oke, coba anak-anak itu simak baik-baik. Dan di situ sudah ada arahan ya. Tulislah nih minimal 3 jam. Sesi diskusi sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Baik sekali. Sekarang kita akan melakukan ke sesi presentasi. Oke? Coba anak-anak, kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Wah, bagus sekali. Kelompok berapa ini? 8 ya? Kelompok 8. Oke, silakan di depan kelompok 8 semuanya. Ya, Bapak. Ini agak geser di sana. Kita beri aplaus dulu untuk yang berdepan. Silakan pada kelompok 8 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, jawaban yang pertama area kelas atau membersihkan area kelas. Yang kedua, mengaji sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, membantu orang tua sebelum berangkat sekolah. Membantu orang tua sebelum berangkat sekolah. Oke. Hasil diskusi pertanyaan kedua adalah mengapa Allah memerintahkan agar selalu berbuat kebaikan. Bagus. Terus? Yang kedua, apa manfaat manusia berbuat kebaikan. Oke, bagus sekali ya. Ini hasil diskusi dari kelompok 8. Jadi bagus sekali. Udah itu aja yang disampaikan lagi. Sudah ya? Sudah. Oke, jadi silakan tutup kembali presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke anak-anak, itu tadi kelompok 8 sudah mempresentasikannya ya. Kemudian saya ingin satu lagi kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Nah, dari hasil diskusi kami berlima, di sini pertanyaan yang pertama, tulislah minimal 3 contoh perilaku yang sudah kita amati sebelumnya. Yang pertama yaitu bersikap sopan kepada guru. Contohnya misal tadi waktu masuk gerbang itu kayak pagi bu gitu disapa. Terus yang kedua, berbagi makanan dengan
dengan teman. Contohnya kayak Aida tadi waktu beli sosis, nah itu berbagi dengan Via waktu di kantin. Nah terus yang ketiga Yaitu bersih-bersih seperti piket kelas, seperti dia membersihkan kelas. Ya, bagus. Betul. Nah, dari hasil diskusi kita tadi muncul 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa umat Islam dianjurkan untuk saling berlomba dalam melakukan amal kebaikan? Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak sosial yang akan muncul jika masyarakat menerapkan nilai berlomba dalam kebaikan? Wah, bagus sekali ya. Ini dari kelompok 1, saudara dulu. Ada yang mau menambahkan? Sudah? Cukup? Oke, silakan tutup. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk dua kelompok tadi. Bagus ya. Jadi setelah Bapak amati tadi dari mulai melakukan pengamatan, melakukan diskusi hingga melakukan presentasi, sepertinya anak-anak semuanya sudah mulai memahami ya. Tadi kelompok 8, kemudian kelompok 1. Wah, itu bagus sekali sudah. Sekali lagi beri aplaus untuk kedua kelompok. Nah, itu anak-anak ya untuk pertemuan kali ini. Jadi sebelum Bapak lanjut, di sini Bapak ingin memberikan kesimpulan ya sebagai penguat. Nih, betapa pentingnya mengamati dan bertanya untuk memahami ajaran agama serta bagaimana ayat dan hadis akan menjadi pedoman dalam berbuat kebaikan atau hal positif. Kemudian di sini tak kalah pentingnya juga anak dengan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita ini seluruh siswa dan juga Bapak ya, guru dan siswa juga bisa meningkatkan apa? Kualitas diri kita tanpa merugikan orang lain. Jadi anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran atau pertemuan pada hari ini, di sini Bapak ingin menyampaikan ya rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti tugasnya anak-anak, perhatikan tugasnya anak-anak nanti ketika sudah selesai kalian pulang dari sekolah, di rumah juga sambil lalu mencari informasi ya, mencari informasi ya, mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber. Agar apa? Agar kita mendapatkan apa? Pengetahuan yang luas, bagus sekali, bertambah pengetahuan kita, bertambah pengetahuan kita. Dan juga di sini perhatikan, peserta didik nanti dapat menjelaskan mana ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini dia rencana pembelajaran kita di teman berikutnya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya. Barangkali ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan nanti dari awal sampai selesai mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum Bapak akhiri anak-anak, maka baiknya kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.